inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka berkegiatan untuk bait itu. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh 50 kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan bendera, sulur, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada tangan Imam Agung dan menguskan telinga kanannya. "Nama apa itu Maku?" Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu ini. Bukankah aku harus minta yang diberikan Bapa yang padaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus pulang kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kaifas yang pada tahun itu menjadi Imam Agung.
berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Agung dan dia masuk dalam istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid yang mengenal Imam itu kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga itu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api harum, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri di situ. Petrus pun berdiri bersama-sama dengan mereka. Maka mereka membantu menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu menghadapi umat-umat ibadah yang dibaik Allah tempat semua orang Yahudi berdua. Mengapa engkau menyangkali aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salah
Lalu masuk Yesus terbang kepada Kaifas imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangka katanya, Bukan. salah seorang hamba imam agung. Keluar dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, bukankah engkau melihat di kamar itu bersama-sama dengan Yesus? maka Petrus menyangka lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kaifas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukummu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi, supaya jelas firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana dia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inginkan raja orang Yahudi? jawab Yesus, dari hatimu sendiri katakan hal itu, ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu demikian? kata Pilatus, Orang Yahudi aku, bangsamu sendiri, imam-imam kepala, telah menyerahkan engkau kepadamu. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaan bukan dari bumi lagi. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melakukan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanmu bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Sudah kau katakan, aku adalah raja.
kasih yang tetap kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tetapi atas kepadanya, apakah itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan bagimu raga orang Yahudi? mereka pun berteriak, Jangan dia melahirkan Barabas. Barabas adalah seorang penjahat. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa Dia. Prajurit-prajurit yang semua memperkadui dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam kepada orang Yahudi. lalu mereka menampar Raja Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota tinggi dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini.
menjaga malaikat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak-anak. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia. Lalu dia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan hamba dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa kepada aku. Jika kuasa itu tidak diberikan dari Allah, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosa. sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang yang berikut berteriak, Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Tertutup dalam bahasa Ibrani jabatan. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Penyawa dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah
Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib Yesus. Beginilah bunyi tulisan itu: Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia sendiri mengatakan, Aku Raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah itu pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjati, dari atas sampai ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, dan kemudian katanya kepada murid itu, dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu buli-buli anggur asam, maka mereka mencucukkan minyak pada sebatang pisau, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum asam itu, berkata lagi Yesus,
Yesus. Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita berdiri. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat orang itu tidak bergantung pada kayu salib, sebab itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya dikuburkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan mengikat kepalanya dalam mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam Yesus dengan tombak dan segera mengambil darah air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan dia tahu bahwa dia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tuannya yang akan dipatahkan. Dan nasul lain yang mengatakan mereka akan memenang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea yang adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya dia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meneruskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga datanglah Nikodemus yang dulu datang malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyakmu dengan minyak harum, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membungkus
dirinya dengan beberapa menurut pemakaman Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan pesta orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka memberikan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan.